Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan seputar informasi tentang pramuka siaga. Nah, pramuka siaga ini biasanya dilakukan kita pada saat waktu SD, yaitu biasanya di kelas 1 sampai kelas 3 SD. Untuk lebih lanjut, mari kita simak. Pengertian siaga. Siaga itu adalah sebutan bagi anggota pramuka yang berumur 7 sampai 10 tahun. Kemudian, kenapa kok disebut pramuka siaga? Karena sesuai dengan kiasan masa perjuangan bangsa Indonesia, yaitu ketika rakyat Indonesia menyiagakan dirinya untuk mencapai kemerdekaan dengan berdirinya Budi Utomo, yaitu pada tahun 1908 sebagai tonggak awal perjuangan bangsa Indonesia. Yang pertama, di siaga itu ada kode kehormatan. Apa itu kode kehormatan? Kode kehormatan itu ada dua. Yang pertama adalah Dwi Satya. Nah, isinya di siaga untuk di Satya yaitu demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh. 1. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengikuti tata krama keluarga. Kedua, setiap hari berbuat kebaikan. Nah, pada intinya di siaga itu masih dalam proses pendidikan di keluarga. Jadi, poinnya adalah untuk pramuka siaga mengikuti tata krama keluarga dan tiap harinya harus berbuat kebaikan. Kemudian, kode kehormatan yang kedua yaitu adalah Dwi Dharma. Juga ada dua. Yang pertama, siaga itu berbakti kepada ayah dan ibundanya. Kemudian, siaga berani dan tidak putus asa. Untuk yang kedua yaitu adalah satuan. Di siaga, satuan terkecil dalam pramuka siaga itu disebut barung. Kemudian, setiap beberapa barung dihimpun dalam sebuah satuan besar yang bernama perindukan. Jadi perindukan itu adalah kumpulan dari beberapa barung. Barung diberi nama dengan warna, semisal barung merah, barung hijau, dan lain-lain. Kemudian, sebuah barung beranggotakan antara 6 sampai 8 orang pramuka siaga dan dipimpin oleh seorang pemimpin barung atau biasa kita sebut pinrung. Kemudian yang dipilih oleh barung itu sendiri. Masing-masing ketua barung ini nanti akan memilih satu orang dari mereka yang akan menjadi pemimpin barung utama yang disebut sulung. Apa itu sulung? Sulung itu adalah ketua dari perindukan. Dan yang terakhir, sebuah perindukan terdiri dari beberapa barung yang akan dipimpin oleh sulung itu tadi. Selanjutnya yaitu syarat kecakapan. Di siaga, syarat kecakapan itu ada dua, yaitu syarat kecakapan umum, kemudian syarat kecakapan khusus. Nah, biasanya kita kalau di pramuka siaga itu kan ada panduan kecil. Nah, di panduan kecil itu ada dua, yaitu umum sama khusus. Bedanya apa? Kalau umum yaitu adalah syarat wajib yang harus dipenuhi oleh seorang pramuka siaga untuk mendapatkan tanda kecakapan umum atau TKU. Di TKU ada 3 tingkatan, yaitu siaga mula, siaga bantu, dan siaga tata. Selanjutnya, untuk syarat kecakapan khusus itu merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi oleh seorang pramuka siaga untuk mendapatkan tanda kecakapan khusus atau TKK. Nah, TKK itu dalam pramuka hanya terdiri dari 1 tingkatan. Kemudian adalah tanda kecakapan. Tanda kecakapan juga ada 2, yaitu umum sama khusus. Untuk yang umum, pramuka siaga itu dapat dikenakan pada lengan baju sebelah kiri di bawah tanda barung. TKU untuk siaga berbentuk sebuah janur. Artinya, ini juga diambil dari kebiasaan para pahlawan dulu untuk menandakan pangkat seseorang. Nah, ini adalah contoh gambar dari TKU. Biasanya, bed ini biasa kita taruh di lengan baju sebelah kiri. Kemudian ada tanda kecakapan khusus. Tanda kecakapan khusus di pramuka siaga itu berbentuk segitiga sama sisi dengan panjang masing-masing 3 cm dan tingginya 2 cm. TKK ini dapat dipasang di lengan baju sebelah kanan
membentuk setengah lingkaran di sekeliling tanda keluarga dengan puncak menghadap ke bawah sebanyak 5 buah. Jadi bed untuk TKK ini kita jahit atau kita taruh biasanya di lengan baju sebelah kanan. Nah, syarat untuk mendapatkan tanda kecakapan umum atau tanda kecakapan khusus, pramuka siaga harus menyelesaikan SKU dan SKK-nya terlebih dahulu. Dan yang terakhir adalah lain-lain. Untuk pembina pramuka siaga putra itu biasanya kita panggil Yanda. Kemudian untuk pembina siaga pramuka putri biasanya kita panggil Bunda. Kemudian pembantu pembina pramuka siaga yang putra dipanggil Pak Cik. Jadi untuk pembantu pembina ini adalah nama lain dari asisten dari pembinanya, dipanggil Pak Cik. Kemudian pembantu pembina pramuka putri itu dipanggil Bu Cik. Bentuk barisan dalam upacara siaga adalah lingkaran dengan pembina berada di tengah lingkaran. Ini mengandung makna bahwa cara pandang pramuka siaga itu masih terfokus pada satu titik. Dan yang terakhir, kegiatan untuk siaga salah satunya adalah pesta siaga, di mana pesta siaga itu adalah perkemahan 1 hari tanpa menginap. Jadi biasanya pesta siaga itu dilakukan dari mulai pagi hari sampai sore hari. Nah, demikian informasi dari pramuka siaga. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.